Perkebunan Bowongso Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Widodo dengan NPM 231-20064. Ya, saya sekarang berada di perkebunan di Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, yang dikenal sebagai desa penghasil kopi jenis Arabica. Perkebunan ini terletak di ketinggian sekitar 1450 mdpl dan berada pada satu area pertanian tembakau sehingga memiliki aroma dan rasa yang khas. Nah, sekarang ini saya sedang berada di perkebunan Kecamatan Kalikajar, Bowongso bersama salah satu narasumber yaitu Pak Rofik. Halo Pak Rofik, selamat siang. Selamat siang. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Salah satunya, Wonosobo ini kan terkenal dengan pegunungan yang asri dan sejuk ya Pak. Nah, kira-kira dengan lokasi pegunungan ini apa saja mata pencaharian yang ada? Kalau ngomong secara umum Mas, kalau ngomong secara umum ini juga pertanian Mas. Kalau untuk di wilayah Bowongso ini, khususnya di Bowongso, ini mata pencaharian di Bowongso itu rata-rata itu petani, dan juga ada tanaman perkebunan, yaitu tapi itu tidak secara luas. Kalau yang jelas secara umum itu tanaman hobi dan tanaman pangan. Kalau untuk perkebunan itu ada sedikit tanaman kopi seperti itu. Ya, lanjut pertanyaan yang kedua ya Pak. Karena kita sekarang berada di perkebunan, tanaman apa saja yang cocok untuk ditanam dan alasan memilih tanaman tersebut itu apa? Ya, kalau kita ngomong yang sekarang, yang dengan fenomena sekarang, itu di Bowongso tanaman perkebunan pada waktu sekarang. Kalau kita flashback ke belakang, itu tanaman perkebunan itu tanaman tembakau. Tapi di sisi yang lain, dari tahun 2010 itu masuklah tanaman kopi. Karena apa? Alasan yang tadi dipertanyakan, yaitu kok kenapa milih tanaman tersebut kan seperti itu. Salah satu adalah kita niatan awal itu mencegah erupsi dari yang setiap tahun itu kalau kita hitung tanah erupsi itu beberapa ribu kubik yang hanyut ke bendungan di Banjarnegara. Salah satunya itu, salah satu alasan itu tanaman konservasi. Kalau itu tanaman perkebunan. Lanjut pertanyaan yang ketiga ya. Apakah mayoritas masyarakat Wonosobo adalah perkebunan? Kalau mayoritas perkebunan enggak. Kalau ngomong di Wonosobo itu secara luas dari satu kabupaten. Kalau kita ngomong Bowongso itu menanam perkebunan itu enggak. Tadi yang saya awal bilang itu ada tanaman holti dan tanaman pangan. Nah, tanaman perkebunan itu cuma ada dua jenis yang dibudidayakan oleh masyarakat Bowongso itu sendiri, yaitu tanaman tembakau dan tanaman kopi. Nah, perkebunan ini sesuai dengan geografi ekonomi sebab usaha manusia mengeksploitasi sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah barang dari hasil panen perkebunan untuk memenuhi kebutuhan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak Rufik. Baik, sekian dari wawancara saya akan kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih untuk saudara Rizky yang berada di perkebunan Desa Bowongso Wonosobo. Untuk daerah yang kedua, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya yang sudah berada di peternakan Kota Purwodadi. Halo teman-teman, di sini saya berada di Desa Gareh Ngabentejo, Grobogan Purwodadi. Di sini saya berada di peternakan kambing di peternakan Pak Haji Suprapto. Di sini saya sudah berada di tempat beliau dan ini beliau ya. Assalamualaikum Om. Oke, di sini saya mau berbincang-bincang. Bukan saya deh, aku mau berbincang sama Om nih, mau bertanya. Lama Om di bidang peternakan ini? Ya, alhamdulillahnya sudah hampir 30 tahunan.
Alhamdulillah cukup untuk menyekolahkan anak-anak. Saja Om yang ada di peternakan ini? Ya, terutama kambing sama ayam. Untuk kotoran kambing untuk makan ayam itu loh, nuggetnya itu diceker-ceker itu kan bisa gemuk-gemuk untuk ayam. Berapa lama Om untuk merawat hewan tersebut? Ya, tergantung pembelian bibit. Kadang ada yang jemoko itu bisa 3 bulan bisa dijual. Kalau mulai bibitan kecil ya kurang lebihnya 6 bulan. Lebih bagusnya 1 tahun bisa jual 2 kali. Untuk pemasarannya Om bisa dijual di mana? Ya, masalah pemasaran itu tergantung barang. Masalah pemasaran itu gampang, yang penting kambing-kambing bisa cepat gemuk-gemuk, nanti pemasarannya banyak yang minat untuk pembelian di rumah. Untuk pakan itu lebih baik rumput daripada rumput gajah, itu kurang maksimal. Yang banyak vitamin itu rumput sama dedaunan, itu lebih cepat gemuk untuk kambing. Kenapa Om di sini di Purwodadi kan terkenalnya dengan pertanian? Ya. Dan kenapa Om lebih memilih peternakan? Ya, dikarenakan peternakan itu sangat menjanjikan. Itu tergantung untuk pemeliharaan kambing. Makan cukup, minum, comboran lebih penting, itu pakai katul, itu cepat penggemukan cepat. Kenapa harus memilih peternakan? Ya sama-sama bagus, pertanian juga peternakan. Di samping ada waktu luang, kita memanfaatkan untuk cari rumput, kan begitu, untuk ternak-ternak biar supaya gemuk-gemuk, untuk penjualan cepat laku. Baik, terima kasih Om atas jawaban-jawaban tersebut. Ya. Dan terima kasih atas waktunya. Ya, semoga sukses. Maaf bila ada kekurangan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Grobogan secara geografis merupakan daerah dataran rendah yang mana wilayahnya 60% merupakan hamparan sawah yang luas, sehingga rerumputan bisa tumbuh subur di ladang, sawah, dan padang savana. Keadaan semacam ini di samping sangat cocok untuk pertanian, juga cocok untuk peternakan. Memanfaatkan keadaan alam semacam ini, beliau Bapak Haji Suprapto telah membuktikan dirinya menjadi peternak yang handal. Beginilah keadaan peternakan beliau. Hewan-hewannya kelihatan sehat, gemuk, makanannya juga sehat, diberi makan rumput dan lainnya. Sesekali diperiksa oleh Dinas Kesehatan Hewan. Demikian reportase saya dengan Bapak Haji Suprapto. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dari IPA yang berada di peternakan Kota Purwodadi. Untuk daerah ketiga, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya yang berada di Hutan Jati, Kota Purwodadi. Baik, saat ini saya sedang berada di Hutan Jati, tepatnya di Desa Kalinas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Bisa dilihat di belakang saya. Kota Blora. Secara geografis, Kabupaten Blora tidak berbatasan dengan pantai dan masih menjadi bagian wilayah utara Pulau Jawa. Kabupaten Blora berada di rangkaian perbukitan kapur, yakni Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan yang sejajar membentang dari barat ke timur. Kabupaten Blora dilalui 2 sungai utama, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi. Dilansir dari antaranews.com, separuh wilayah Kabupaten Blora yang berada di kawasan Kendeng merupakan kawasan hutan, khususnya hutan jati.
Dari luas wilayah keseluruhan yaitu sebesar 1821 km persegi, hampir 50% wilayah Kabupaten Blora adalah hutan negara dan hutan rakyat. Karena berada di cekungan pegunungan Kapur Kendeng Utara, maka hal ini sangat cocok untuk ditanami pohon jati, sebab tanah berkapur merupakan habitat yang baik bagi pertumbuhan pohon jati. Berdasarkan teori dari materi geografi, maka hutan jati juga termasuk geografi ekonomi, yaitu cabang dari geografi manusia yang membahas tentang usaha manusia mengeksploitasi sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah suatu barang untuk memenuhi kebutuhan serta menganalisis pola lokasi, distribusi, dan persebaran kegiatan industri dan perdagangan berupa kayu jati yang dimanfaatkan untuk bahan utama pembuatan rumah, jembatan, mebel, atau furnitur. Bahkan ada furnitur luar rumah yang diekspor ke luar negeri. Juga terdapat gembel atau seni ukir berbahan akar kayu jati yang memiliki nilai jual tinggi. Dari pemanfaatan inilah manusia mendapat manfaat dari kayu jati tersebut dan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu warga di Kabupaten Blora, tepatnya di Desa Kalinanas, Kecamatan Japa. Bersama dengan Bapak Rianto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya, Pak. Oh iya. Kota Blora ini kan terkenal dengan hutan jati dan penghasil kayu jati berkualitas tinggi di Pulau Jawa ya, Pak. Iya. Nah, kira-kira dengan lokasi ini apa saja mata pencarian yang ada? Mata pencarian yang ada dengan adanya kayu jati ya. Iya. Itu ya bisa dibikin buat orang meja, mebel lah, seperti mebel, ukir-ukiran, bikin rumah, terus apa ya, ya meja, kursi, lemari, seperti perabotan di rumah itulah ya. Baik, yang kedua yaitu mengapa memilih pohon jati sebagai tumbuhan yang ditanam di Blora, padahal pohon-pohon yang lain itu banyak. Oh, kalau menanam pohon jati itu kan cuma sekali. Sekali, kira-kira umur berapa 30 tahun baru bisa ini. Ada yang lain, Pak? Ada yang lain, kalau mayoritas Blora itu mata pencahariannya petani lah. Ya, untuk menghidupi. Nah, kalau mengandalkan jati, masa makannya cuma 30 tahun sekali. Ya kan. Nah, kalau dari petani kan bisa buat menghidupi ya sawahnya. Panen setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya. Kalau jati kan untuk menutup kebutuhan yang lebih gede, mungkin kalau buat mebel atau apapun itu hasilnya kan lumayan. Berjutaan. Iya. Terus sudah ada lagi? Sudah, terima kasih. Oh, cuma itu dong. Ya. Baik, sekian, terima kasih dari wawancara pada pagi hari ini. Oh, iya. Saya kembalikan ke rekan saya yang ada di sana. Baik, terima kasih kepada Saudara Reni yang berada di hutan jati Kota Blora. Selanjutnya, untuk daerah keempat, saya serahkan kepada rekan saya yang berada di Pantai Karangjahe, Kota Rembang. Baik, di sini saya akan melaporkan dari Kabupaten Rembang. Rembang sendiri adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Teluk Rembang di utara, Kabupaten Tuban di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Secara geografis, terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui jalan pantai utara Jawa. Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, terletak di daerah pesisir utara Laut Jawa dengan potensi perikanan dan kelautan yang baik. Kabupaten Rembang juga terkenal dengan wisata pantainya. Banyak sekali wisata pantai yang berada di Kabupaten Rembang. Salah satunya pantai yang saya kunjungi saat ini, yaitu Pantai Karangjahe. Pantai Karangjahe terletak di Desa Punjul Harjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pantai Karangjahe menawarkan panorama indah dan terdapat ribuan pohon cemara yang membentang di sepanjang pantai. Nah, sekarang ini saya sudah berada di dalam area wisata Karangjahe bersama salah satu narasumber saya, yaitu namanya Ibu Eni Atiko.
Saya ingin bertanya, setelah berdirinya wisata Pantai Karangjai ini, apakah kehidupan di desa ini ada perubahan? Wah, sangat banyak. Hidupnya makmur, Mbak. Rumah-rumah asalnya jelek jadi bagus, jalan jadi bagus. Pokok masyarakat nggak kurang. Terus pengunjung yang datang lebih banyak saat musim penghujan atau musim kemarau? Kemarau. Nek musim hujan niki kayak Sepi. terus ibu niki nek jualan niku pripun? Nang hujan, Nggih. nang hujan di dalam warung. Terus di desa Punjul Harjo ini kan di daerah pesisir, apakah mayoritas penduduknya adalah seorang nelayan? Enggak. Tani. Terus dagang. Pokok wira swasta campur pabrik. Terus yang dagang di Pantai Karangjai ini apakah dari desa Punjul Harjo aja apa dari luar? Harus kakak Punjul Harjo. Makasih Ibu sudah Oh, itu sudah, ya, ditanya-tanya. Nah, wisata pantai ini sesuai dengan geografi ekonomi sebab usaha manusia mengeksploitasi sumber daya alam dan meningkatkan perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Baik, sekian wawancara dari saya akan kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih kepada saudari Bella yang berada di Pantai Karangjai Rembang. Untuk selanjutnya masih di daerah yang sama, kepada rekan saya yang sudah berada di pertanian Desa Njiruk Rembang, saya persilahkan. Indonesia, lahan sawah merupakan lahan pertanian yang umum dijumpai di dataran dengan topografi landai. Biasanya, lahan pertanian berupa hamparan yang luas yang ditemukan di pedesaan. Bagi masyarakat pedesaan, lahan sawah sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, untuk mendapatkan penghasilannya. Ada banyak masyarakat pedesaan yang membuka lahan untuk pertanian lahan sawah, baik secara menetap ataupun berpindah. Lahan pertanian merupakan lahan sawah yang luas yang bercirikan dengan adanya pematang untuk membatasi lahan sawah satu dengan lahan sawah yang lainnya. Pematang sawah juga dibuat untuk membatasi air secara berlebihan. Pematang lahan sawah juga dibuat untuk mencegah keluar masuknya air secara berlebihan, sehingga kondisi air dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Jenis tanaman yang ditanam di lahan sawah yaitu tanaman pokok padi pada musim hujan dan tanaman palawija seperti kacang-kacangan, ubi-ubian, sayuran seperti kacang panjang, sawi, dan lobak, maupun buah-buahan seperti melon, pepaya, dan semangka. Apa yang ibu lakukan? Ya, saya beli kacang hijau, terus jagung juga bisa. Mengumpul kasar untuk kacang hijau. Apakah hasil panen selalu dengan harga tinggi atau bisa naik turun gitu? Kadang ya naik turun, tidak pasti itu. Luas lahan pertaniannya berapa, Bu? 3 petak nih. Bu, apakah hasil pertanian dapat mengembalikan modal kayak beli pupuk gitu? Kadang enggak, kalau tidak ada pengairan. Kalau musim kemarau berarti pengairannya lewat apa, sungai itu? Buat enggak, itu sanyo dari rumah. Itu bayar apa? Ya bayar Oke. untuk mencukupi kebutuhan niku air niku sanyo dari rumah. Terima kasih kepada saudari Putri dan Alfi atas pemaparannya mengenai pertanian di Desa Njiruk, Kota Rembang. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu Breaking News saat ini. Saya Alfiatul Hasana selaku presenter pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun pemaparan berita. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton acara saat ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.